sering olahraga dari muda yang selanjutnya memang menjadi motivasi saya sendiri gitu ya. Itu jadi investasi buat ke depannya gitu ya. Jadi kalau buat saya ketika saya usia tua nanti gitu ya, saya nggak mau nyusahin suami saya, nggak mau nyusahin anak saya gitu. Bisa ketemu jodoh nggak sih Bu? Bisa banget loh, lagi lari-lari kayak gitu. Oh, kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ibu dapet pacar pertama ibu aja dari olahraga. Oh iya, wah. Jangan sampai nyesel nanti buat jangka umur 35 ke atas tuh udah mulai kerasa sebetulnya. Mulai kerasa. Mulai kerasa kadang sakit-sakit badan atau pusing-pusing. Hai, welcome back to FTWT Podcast bareng gue Nasfa. Di episode kelima kali ini kita bakal ngebahas topik yang menarik, yaitu tentang seberapa penting sih kita menjaga kesehatan tubuh di usia muda. Biasanya nih kita kaum muda atau kaum Gen Z gitu ya, atau orang-orang yang mungkin punya kesibukan itu cenderung malas atau malas gerak atau malas olahraga. Nah, maka dari itu nih di sini kita bakal ngobrol dan sharing bareng narasumber kita yang merupakan seorang dosen, seorang ibu yang punya kegemaran di bidang olahraga. Mungkin langsung aja kita sambut Bu Eka Septriari ini. Halo Ibu. Halo Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nasfa gimana? Alhamdulillah baik. Ibu hari ini sekarang lagi sibuk apa nih Bu? So far sih sebenarnya kalau sekarang kesibukan yang pasti ngajar ya di kampus di FEB Unjani Tercinta ya di Cimahi sana, yang gedungnya gede itu ya. Nah, makanya cepet-cepet daftar buat nanti yang lain ya ke FEB Unjani. Kemudian selain ngajar di FEB, saya juga sekarang lagi studi lanjut. Untuk doktoral. Kemudian juga kebetulan saya punya satu bisnis bareng teman-teman, memang bergerak di bidang olahraga sebetulnya gitu. Kayak tadi kan Ibu jadi dosen di FEB ya, Unjani ya Bu ya. Nah, tapi aku pengen tahu nih Bu, kenapa Ibu milih jadi dosen gitu? Apakah emang menyenangkan Bu jadi dosen? Sebenarnya gini Nas, iya. Jadi dosen tuh accident sebenarnya. Kenapa bisa gitu loh Bu? Awalnya tuh gak mau jadi dosen gitu ya, tapi ini tuh kayak kecemplung aja gitu loh. Jadi abis fresh graduate tuh S1, abis S1 abis itu kan cari kerja kan. Nah cari kerja itu iseng lah apply kemanapun itu company gitu ya. Akhirnya keterimalah nyangkut satu di salah satu SD swasta, SD swasta internasional. Nah baru disitulah saya menemukan passion gitu ya. Kayaknya seru juga ya ternyata ngajar. Nah akhirnya dari situ mulai ada keinginan buat sekolah lagi, buat memperdalam ilmu yang sebelumnya di S1. Nah abis dari ngajar di salah satu sekolah dasar swasta itu akhirnya coba buat develop lagi, kita coba jadi dosen gitu. Akhirnya ya finally I am here. Yes, jadi dosen ya. Benar-benar. Ibu kan selain jadi dosen, Ibu juga sekarang kan menjadi seorang ibu ya Bu ya. Benar. Punya anak berapa nih Bu? Alhamdulillah satu aja cukup. Cukup aja. Ternyata cewek apa cowok Bu? Cewek. Sekarang kelas 3 SD gitu. Tapi berarti gimana nih cara Ibu ngebagi waktu untuk anak sama ngajar di kampus gitu? Kalau buat bagi waktu sih sebetulnya karena memang saya dan suami itu emang LDRan juga gitu ya, jadi emang full time anak tuh sama saya gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang saya scheduling sih setiap harinya gitu. Jadi saya tahu kapan saya harus anterin anak saya, kapan jemput gitu, karena emang semua dihandling sama saya. Kalau misalnya kepepet banget tuh baru pakai aplikasi online buat jemput gitu. Paling itu aja sih schedule day by day-nya sih gitu. Jadi emang masih bisa handle semuanya gitu. Tapi kalau dari Ibu sendiri kan sekarang sibuk juga ya Bu ya, jadi dosen terus harus juga ngurus anak gitu ya. Nah ada gak sih kayak ngerasa pertama tuh kayak kewalahan atau karena harus menjalani banyak peran sekaligus jadi ngerasa kayak capek banget gitu? Ada sih, ada di satu titik biasanya gitu ya, kayak misalnya mendekati mau UTS, mendekati UAS, kemudian juga kalau misalnya kebetulan lagi sekolah lanjut, kalau misalnya saya dikejar deadline ketemu promotor, nah itu kadang-kadang aduh gimana gitu ya, jadi kadang someone help me gitu ya.
Tapi kadang saya juga minta ask for help sama orang tua sih, ada yang bantuin karena nggak mungkin ya daripada ngereok gitu ya saya di rumah gitu ya. Jadi saya kadang asking for help sama orang lain, terutama sih sama orang tua sendiri. Tapi kok Bu, aku mau nanya nih, kan Ibu katanya memang suka olahraga nih ya. Suka banget. Suka banget ya. Nah, kenapa sih alasannya suka olahraga gitu? Kenapa kok suka? Bisa, gitu? Karena pertama sih sebetulnya melihat role model orang tua juga gitu. Ayah, ibu memang kalau ayah memang pebulu tangkis, kalau ibu perenang dan pemain tenis sebetulnya. Nah, kalau saya sendiri basket dari SMP sampai dengan sekarang, usia saya 30 something X, nggak usah disebutin ya. Oh, basket ya Bu olahraganya? Ya, kalau saya basket gitu. Dari SMP ya sampai sekarang tuh masih aktif buat main basket gitu. Tapi kenapa milih basket Bu? Itu kan lebih ke olahraga ya cowok-cowok lah gitu, maksudnya kenapa gak kayak apa ya, senam gitu ya? Iya sebenarnya sih satu gitu. Kayak ngerasa keren aja sih sebenarnya kalau jadi anak basket. Jadi kalau dulu tuh emang jarang ya cewek-cewek ngambil basket, terutama waktu SMP karena lihat kakak-kakak senior yang biasanya kan suka ada ekskul gitu ya, tampil-tampil semuanya. Betul. Nah saya lihat keren ya basket, soalnya kan kalau waktu SD tuh blank gitu ya, apa sih basket. Nah dari situ kayaknya mulai tertarik, terus seru juga. Dan kebetulan saya juga bukan tipe orang yang senang kerja sendiri gitu, senang ketemu orang banyak. Dan kebetulan basket kan olahraga tim, jadi ya senang aja gitu di basket. Akhirnya digeluti sampai dengan sempat Popda ya, pekan olahraga pelajar daerah waktu itu sempat jadi lawan dari SMP SMA se-Jawa Barat waktu itu. Kalau saya sendiri sih gak suka sih Bu, kayak olahraga yang capek-capek gitu, kayak lari-lari gitu kan, kayak basket yang gitu gak suka. Itu emang selalu aktif banget yang emang menguras tenaga banget itu kayak enggak sih, soalnya saya emang suka capean juga. Apakah sesuai dengan personality juga? Itu juga mungkin ngaruh. Bisa jadi sih Bu. Okay. Soalnya kadang saya kalau olahraga yang terlalu berat malah jadinya tuh ngantuk, nguap. Nguap. Kalau saya kebalikannya. Kebalikannya. Kalau yoga bye pasti. Nah, kalau saya yoga suka. Tapi kalau kayak olahraga berat itu kayaknya enggak deh. Oke. Mungkin sekarang di sini saya punya satu artikel nih Bu, yang mungkin berhubungan juga sama topik kita. Boleh nih ditampilin. Nah ini, sibuk jadi alasan utama orang Indonesia malas olahraga. Nah kalau dari Ibu sendiri kan nih, Ibu kan juga sibuk ya sama gitu, terus punya kegiatan lain juga, jadi seorang ibu juga nih. Gimana nih Bu pandangan dari artikel ini nih? Sebenarnya sih kalau dibilang sibuk banyak banget ya kerjaannya gitu ya. Cuman kalau saya pribadi sih menghipnotis diri saya sendiri gitu ya. Jaga kesehatan tuh penting gitu ya, bukan buat sekarang sih sebenarnya. Itu tuh kayak jadi satu investasi buat nanti, buat diri lu jangka panjang gitu loh. Jangka panjang. Bener, ya, betul gitu. Jadi mau nggak mau kesehatan itu emang harus di-maintain dari muda bahkan gitu. Jadi kalau saya memang punya figur orang tua yang memang senang olahraga, nah nanti kalau misalnya kalian sebagai anak muda yang nggak punya role model seperti itu ya emang harus ada willingness dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Apalagi kesibukan semakin berumur itu semakin banyak bukan semakin berkurang gitu. Jadi emang harus ada willingness dan juga awareness dari diri kita sendiri gitu, bahwa memang harus menjaga kesehatan dengan salah satunya olahraga, juga menjaga pola makan terutama gitu. Nah itu sih sebetulnya. Nah kalau dibilang sibuk ya saya juga sibuk gitu ya. Jadi 1 minggu 7 hari kerja 8 sampai 12 jam, sisanya tetap saya itu menyempatkan banget. Sesibuk-sibuknya menyempatkan aja. Seminggu tuh minimal harus 3 kali sebenarnya saya. 3 kali olahraga. Saya sebulan sekali kayaknya. Ayo loh, jangan dong. Saya sih tapi durasinya kamu bisa atur gitu. Bisa atur kalau kamu benar-benar padat banget tuh ya. Kamu nggak mesti olahraga di luar gitu ya. Kamu workout di rumah juga bisa. Banyak aplikasi, banyak juga dari YouTube juga bisa gitu. Tapi emang benar sih Bu, kalau saya tuh udah sibuk, apalagi sekarang kan mahasiswa gitu, kayak udah banyak tugas kegiatan lain, kayak ya udah nggak mikirin olahraga.
Kalau dari Jangan saya dong, harusnya emang harus ada sih, minimal kan kamu juga dulu di sekolah olahraga ada kan 1 minggu sekali mata ya ada pelajarannya. sih, Nah, ada sih. gitu aja. Kalau misalnya susah buat seminggu 3 kali ya let's say seminggu sekali lah ya. Nah nanti kalau misalnya tubuhnya udah mulai terbiasa, kamu bisa tambahin intensitasnya gitu. Kalau boleh dirinci Bu, tadi Ibu cara ngebagi waktu buat olahraganya tuh gimana sih? Misalnya saya ngajar pagi nih, saya ngajar pagi sampai siang, jemput anak, masak, nyuci, nyetrika, segala macam house chores biasanya saya beresin dulu. Abis itu sore atau malam, yang nggak lama sih sebetulnya 15 menit, dumbbell workout, body weight workout gitu ya. Itu kan malam ya, kita nggak mungkin lari ya, lari ke lapangan atau di jalan kan nggak mungkin. Jadi di rumah aja 15 menit. Habis itu mandi, habis itu bisa main sama anak atau menyelesaikan tugas lagi juga bisa. Nah kalau misalnya ngajarnya siang, biasanya pagi gitu. Nah kalau pagi sih ada kesempatannya buat olahraga di luar ya. Olahraga di luar kalau pagi biasanya gitu. Atau memang saya punya satu jadwal gitu ya, dalam 1 seminggu gitu mau olahraga bareng teman-teman di mana. Nah kebetulan saya punya komunitas basket gitu bareng teman-teman cewek semua gitu. Tapi kalau dari Ibu sendiri gimana sih cara ningkatin mood biar mau olahraga gitu? Kan itu tadi balik lagi ya ke diri sendiri. Tapi gimana sih cara Ibu biar mood biar olahraga nih harus sehat gitu kan, kayak gitu gimana? Buat ningkatin moodnya sebenarnya dimulai dari apa yang kamu suka sih sebenarnya. Kamu sukanya ketemu banyak orang apa sendiri gitu. Nah kalau misalnya olahraga sendiri ya sudah kamu bisa di rumah. Nah tapi kalau misalnya kamu senang ketemu banyak orang ya ikutan komunitas-komunitas. Jadi sebenarnya sih dari olahraga itu nggak cuma manfaat sehat doang sih yang dapat, tapi relasi yang kayak gini juga bisa gitu. Karena Ibu sendiri juga di basket juga ikut tim gitu kan ya Bu? Iya ikut tim, ketemu orang dan selalu baru ketemu orang. Kalau misalnya senang olahraga yang nggak terlalu banyak orang, individual kayak misalnya Nasfa senangnya yoga gitu ya, misalnya kamu pergi ke gym gitu, itu juga kan ketemu orang, dan ketemu orang baru tuh kadang menyenangkan gitu ya, jadi bisa sharing informasi juga gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih ada lagi Bu artikel ya, boleh dilihatin lagi. Ini tentang remaja-remaja deh kayak. Nah, malas olahraga menjadi penyebab remaja jompo. Setuju sih kalau ini. Soalnya saya juga remaja jompo sih salah satunya Bu. Ringkih banget nih Gen Z, gimana coba ya. Karena mungkin salah satu penyebabnya adalah gadget sih sebetulnya. Gadget, terus juga memang fasilitas. Sebenarnya sih fasilitas olahraga tuh nggak sedikit ya di Bandung, di Cimahi banyak gitu ya, termasuk di kampus gitu ya. Nah kamu bisa memanfaatkan itu gitu. Let's say misalnya kalau saya ya di FEB Unjani dengan fasilitas yang oke gitu ya, banyak spot buat lari atau jalan, itu bisa kalian pergunakan. Jadi memang di FEB Unjani khususnya Unjani itu emang difasilitasi gitu memang buat para mahasiswa untuk bisa bergerak gitu. Jadi misalnya let's say pulang kampus, kamu bisa janjian sama temanmu jalan kayak 30 menit, itu juga sebenarnya jalan tuh udah bergerak loh. Kamu kan seharian duduk di kelas gitu ya, jalan 30 menit aja bareng teman-temanmu sambil hahi juga kan tetap bisa happy kan. Kalau kamu nggak mau lari, kamu jalan aja 30 menit seminggu 3 kali itu more than enough banget gitu sebenarnya gitu. Ya tapi kadang ya anak Gen Z juga Bu suka mager juga nih buat jalan, walaupun jalan cuman berapa kilo atau ke depan juga kan suka mager gitu ya kan. Nah makanya kalau misalnya mager gitu kamu cari support sistemmu yang bisa bareng, ayo kita bareng gitu. Tapi kan Bu biasanya kalau saya nih suka olahraga, terus abis olahraga tuh suka sakit-sakit badan juga. Terus apakah Ibu juga suka kayak gitu Bu? Bener, itu biasanya emang kalau misalnya udah lama gak olahraga, misal 2 minggu aja misalnya gak olahraga, atau sebulan, atau bahkan Nasfa terakhir olahraga kapan? Minggu kemarin Bu. Ya minggu kemarin masih aman sebenarnya. Kalau misalnya udah lama berbulan-bulan gak olahraga itu biasanya awalnya sakit badan, karena biasanya ada penumpukan apa ya namanya, asam apa ya Ibu lupa ya. Jadi si badannya kembali beradaptasi lagi gitu. Jadi mau gak mau awalnya pasti bakalan sakit. Nah tapi dari sakit itu nanti hormon endorfinmu keluar justru. Jadi kamu happy, gak bakalan tuh galau-galau, ngereok-reok gitu ya. Jadi gak apa-apa jadi atlet dadakan juga. Ya gak apa-apa. Tapi kenapa Ibu kan
udah tahu pasti ada sakit-sakit badan gitu kan kalau olahraga, tapi kenapa Ibu masih suka aja sama olahraga gitu? Karena menyenangkan, bikin happy, ya lumayan gitu ya, sejam 2 jam kita olahraga, durasi nggak usah terlalu lama, lumayan sejam atau 15 menit kita fokus sama olahraga sama gerakannya gitu, jadi kita bisa nge-refresh aja gitu, nge-refresh bener nge-refresh. Apalagi kalau misalnya kamu kuliah di FEB Unjani itu kan di Cimahi ya, Cimahi itu udaranya masih asri sejuk, bebas polusi, jadi ya salah satu kampus yang wajib buat dicoba daftar deh gitu ya, karena udara Cimahi masyarakatnya juga masih sedikit, jadi polusi masih nggak begitu banyak gitu ya. Ya tadi kalau kamu mau lari itu bisa banget gitu. Tapi Bu, dengan adanya olahraga kita bisa ketemu jodoh nggak sih Bu? Bisa banget loh, lagi lari-lari kayak gitu. Oh, kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ibu dapet pacar pertama ibu aja dari olahraga. Oh iya, wow. Berarti memang bener ya bisa nyari jodoh dari olahraga. Iya, bisa lagi lari pagi sendiri, tiba-tiba ada yang nemenin gitu kan, ada yang ngajak, ada yang ngajak, kamu lari bareng enggak gitu kan. Biasanya sih kalau secara individual tuh enggak sih, jarang. Biasanya kalau misalnya kamu ikut komunitas, karena kenalan satu sama lain itu bisa kans buat ketemu jodoh ada gitu. Oke, tapi Bu, kalau dari Ibu sendiri seberapa penting sih olahraga gitu, khususnya mungkin buat kita anak-anak muda yang masih mager olahraga gitu, ada nggak sih dari Ibu pentingnya tuh segimana sih? Jangan sampai nyesel nanti buat jangka umur 35 ke atas tuh udah mulai kerasa sebetulnya. Mulai kerasa kadang sakit-sakit badan atau pusing-pusing gitu ya. Jadi kamu memang harus bisa maintain dari muda gitu ya. Apapun itu olahraganya, apapun itu geraknya, mau di rumah, mau bareng teman-teman gitu ya. Jadi emang awareness-nya tuh emang harus kamu cari yang apa yang kamu suka gitu. Kamu senengnya sendiri apa bareng gitu, itu juga bisa gitu. Oke, mungkin kamu kan tadi kata Ibu penting ya Bu untuk menjaga untuk nanti jangka panjang ya Bu ya, di umur 35 atau 40-an ke sana. Tapi kalau dari saya sendiri sih Bu, sekarang juga udah ngerasa sakit badan gitu. Betul. Kalau misalnya zaman saya muda, saya nggak dipermudah teknologi kali ya. Kalau misalnya saya mau jajan, saya jalan. Ya, saya nggak dari aplikasi kan gitu. Jadi ya pergerakannya lebih banyak. Kalau anak zaman sekarang kan pesen via online, tinggal nunggu gitu kan. Itu juga salah satu penyebab. Terus kalau misalnya duduk nongkrong sama teman-teman, nah itu juga kan duduk lama, belum lagi makan minum yang manis. Nah gitu. Nah coba kalau misalnya kamu nongkrong, kamu kan sekarang banyak tuh komunitas-komunitas yang bisa ada lari pagi, tapi habis lari pagi bisa sarapan bareng. Kayak gitu. Itu juga bisa ya? Gitu. Jadi tetap ada geraknya. Atau misalnya di kampus sendiri gitu ya. Kampus sendiri juga kan banyak UKM olahraga. Itu juga kamu bisa ikut ya. Contohnya kalau di Unjani sendiri emang banyak ya UKM yang memfasilitasi bagi mahasiswa yang ingin olahraga gitu ya, selain dari fasilitasnya sendiri gitu. Tapi kadang sih emang olahraga tuh juga butuh temen ya, butuh yang support juga ya Bu ya. Bener. Kayak kalau misalnya sendiri juga males gitu, kayak mau jalan-jalan sendiri juga males kayak gitu ya Bu. Kayak Ibu, tadi kan Bu mungkin Ibu tuh punya anak satu ya Bu ya? Benar, punya anak satu. Nah kalau dari anak Ibu sendiri disalurkan nggak buat ke ranah olahraga gitu? Apa enggak aja? Salurkan sekali. Salurkan sekali. Jadi anak saya olahraganya dua. Satu karate, satu basket. Jadi kalau basket kayaknya akan turun-temurun. Oh berarti anak Ibu basket? Basket, ya dia join salah satu klub di Bandung. Nah kalau misalnya karate itu atas dasar keinginannya sendiri gitu ya, padahal ibunya gitu ya nggak suka olahraga individual gitu, apalagi martial art gitu ya, karate. Nah itu atas kemauannya sendiri gitu. Jadi ya asal dia suka, as long as anaknya suka ya saya support gitu. Ya Ibu tahu nggak sih sekarang tuh banyak banget fenomena joki Strava nih. Nah menurut Ibu sendiri gimana nih Bu?
Aduh, itu benar-benar sangat saya sayangkan gitu ya, joki Strava. Padahal gitu ya, apa susahnya gitu ya. Lari itu kan olahraga yang paling murah, ya kan? Tinggal pakai sepatu, pakaian yang proper, kamu bisa lari gitu ya. Pakai joki Strava ya itu cuma fenomena FOMO kali ya. Bener gitu. Jadi pengen kelihatan keren kali ya, wah lari dengan pace 5 gitu ya, kayak jantung udah meledak. Padahal kan gak segitu gitu kan. Nah buat saya sih itu gak usah lah ikutan kayak gitu. Mendingan kamu dibilang gak apa-apa saya olahraga cuma jalan kaki seminggu 3 kali, tapi loh 30 menit atau 1 jam itu lebih keren buat saya betul. Gitu daripada cuma pakai joki Strava yang cuman lah buat sekedar FOMO aja tuh nggak oke lah gitu ya, nggak dapat buat investasi jangka panjangmu juga ada investasi gitu badanmu gitu-gitu aja gitu. Oke. Mungkin Bu ada satu lagi artikel ya Bu, kita lihat dulu ini. Nah, manfaat olahraga sedari muda yang bakal terasa saat masuk usia 40-an gitu. Nah ini Bu, buat manfaat olahraga sendiri, kan tadi memang sudah dibahas ya, tapi boleh gak sih Bu kayak lebih dirinciin lagi? Lebih dispesifikin lagi lah. Yang pertama sih kalau buat saya pribadi dari fenomena manfaat olahraga sedari muda, yang terasa buat saya pribadi adalah saya satu itu jarang banget sakit. Ya Nasfa, jarang banget sakit. Kemudian yang kedua itu kalau kamu mau cek lateral organ dalammu gitu ya, kamu bisa datang ke dokter gitu ya, kamu cek aja beda sama orang yang senang olahraga dengan yang gak olahraga. Let's say umur ibu 35 ya, tapi kemarin ibu cek itu organ dalam ibu itu usia 26 tahun. 26 tahun. Wow. Gitu. Dan itu tuh biasanya kelihatan dari muka biasanya. Makanya sering dibilang bahwa orang yang sering olahraga kelihatan lebih awet muda. Ya, betul sih Ibu, awet muda banget kelihatan. Nah, awet mudanya itu sebenarnya dari efek lateral organ dalammu gitu, karena dalam organ dalammu itu termaintain dan terbiasa untuk bergerak gitu. Jadi emang benar. Yang ketiga itu bikin kamu happy, capek tapi happy gitu loh. Happy-nya tuh gimana sih Bu? Happy-nya ya kayak lepas aja gitu untuk sementara waktu sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya gitu. Jadi ya bikin happy sementara waktu. Tapi kalau kamu do it regularly gitu ya, kamu akan dapat efeknya kok, bakal kerasa kok. Nah, makanya Nasfa coba dong olahraganya. Kalau sekarang baru seminggu sekali ya nanti naikin intensitinya 2 atau 3 bulan lagi. Ya semoga aja termotivasi juga sih Bu. Gitu. Atau misalnya cari teman. Ya gitu cari teman sih. Terus kalau misalnya sering olahraga dari muda, yang selanjutnya memang menjadi motivasi saya sendiri gitu ya. Itu jadi investasi buat ke depannya gitu ya. Jadi kalau buat saya ketika saya usia tua nanti gitu ya, saya nggak mau nyusahin suami saya, nggak mau nyusahin anak saya gitu ya. Jadi saya tetap, walaupun usia saya insya Allah gitu ya, kalau dikasih umur panjang sampai 60 saya tetap bugar gitu. Jadi sih pengennya itu gitu. Nah kemudian juga kalau misalnya manfaat olahraga ini ya maintain berat badan sih sebenarnya. Berat badan jadi berat ideal badan, gitu. Ideal, bukan kurus loh ya. Ideal. Jadi mindset juga harus diubah ya sama Gen Z. Kalau olahraga itu bukan pengen kurus gitu ya. Olahraga tuh pengen sehat gitu, pengen sehat, pengen dapet badan yang ideal gitu. Nah kalau misalnya buat kurus ya dalam tanda petik kok kayak nggak sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk mencapai berat badan ideal dan sehat itu akan lebih termotivasi lah gitu. Kalau misalnya kurus tuh kesannya menderita banget ya kan. Nah kayak jadi gitu. lebih bagusnya tuh ideal aja gitu. Kita olahraga karena untuk sehat ya, bukan untuk kurus, untuk nyari berat badan yang sesuai kita mau gitu kan. Benar. Kayak tapi terus kalau misalnya selain olahraga itu emang harus dibantu dari pola makan sebetulnya. Itu pola makan nggak terlalu banyak yang makan gula-gula gitu ya, kemudian garam gitu. Nah kalau dulu saya bahkan waktu saya kuliah waktu saya kuliah saya sempat jadi vegan malah. Oh iya, sempat jadi vegan, nggak makan daging, nggak makan daging, tapi cuma bertahan 3 bulan ya Bu. 3 bulan
Karena saya kunang-kunang ternyata gitu ya, karena olahraganya banyak gitu ya. Jadi mungkin tetap butuh asupan protein hewani pada saat itu. Jadi harus mengukur diri kita juga gitu pada saat itu. Akhirnya ya udah cuman mengganti pola makan. Kalau ditanya ibu makan gorengan, makan gitu ya. Tetap makan yang gitu. berminyak-minyak gitu. Tapi harus tahu batasan itu aja gitu sih. Jadi semua yang kita masukin ke dalam badan, semua yang kita lakuin itu ya balik laginya nanti sama kita kok gitu. Oke. Bu, kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, kalau misalnya kita olahraga tapi sambil main medsos gitu gimana Bu? Olahraga sambil main medsos? Bisa aja misalnya kamu baik tidak sih Bu kayak gitu tuh? Kalau misalnya kamu di gym itu bisa, karena misalnya kamu lagi treadmill, kamu simpan HP di situ biar kamu nonton YouTube atau nonton Netflix gitu ya, bisa, kamu tetap jalan. Nah tapi kalau misalnya olahraga outdoor, kayaknya itu sih bakal nyelakain diri sendiri ya nggak sih gitu kan. Jadi tapi kadang ada yang maksudnya tuh main medsosnya tuh kayak dia tuh kayak cuman olahraga tapi sambil nge-story gitu loh Bu. Kalau sambil nge-storyin sih ya itu sih tergantung dari masing-masing pribadi ya. Asal itu tadi keselamatan diri itu paling utama kalau olahraga juga ya. Jadi yang lari kita sambil video-video gitu kan aduh gitu kan. Ya in some moment bisa gitu, tapi lihat situasi kondisi sih sebetulnya. Oke. Ya nanti kamu shootnya kapan ya, nanti uploadnya setelah lari lah ya. Nggak langsung. Tapi gitu. kadang ada yang cuman update doang nih. Jadi biar kelihatan dia tuh olahraga gitu kan. Jangan ya Nasfa ya. Enggak. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan lah ya, jangan kayak gitu. Kita kalau mau olahraga ya olahraga aja gitu. Niat dari diri sendiri juga gitu kan. Betul. Ya kalau mau update ya boleh gitu sih. Tapi jangan inilah ya, jangan lagi kegiatan juga kita kan bahaya ya Bu ya, tadi kata Bu bilang. Betul. Nah kalau misalnya kalian Gen Z ini misal di kampus gitu ya, punya komunitas atau kamu ikutan BEM atau himpunan, tolonglah diagendakan olahraga bersama kan bisa gitu. Bisa. Agenda olahraga bersama kan itu lebih seru ya. Gitu. Tapi kalau misalnya olahraga rutin nih, bisa nggak sih kita bebas makan gitu? Kayak makanan kita tuh bebas gitu, apa aja? Bebas boleh, tapi kamu harus ngitung kalori kalau mau. Ngitung kalori. Ngitung kalori gitu ya. Tapi ya tadi misalnya berat badan ibu 60 gitu ya. Kebutuhan kamu banyak lah di Google gitu ya, berat badanmu nanti asupan kalorimu tuh berapa. Oh iya, ada hitungannya gitu ya Bu ya. Sekarang kan udah banyak banget teknologi ya, canggih. Jadi cari sesuatu tuh gampang. Misalnya berat badan ibu tuh 60 dengan tinggi 169, itu kalorinya berapa. Kalori ibu itu sehari itu cuma 1400. 1400. Terus kalau misalnya makan nih, let's say gorengan, satu gorengan itu 100 kalori. 100 kalori. 100 kalori, satu porsi nasi sebenarnya. Jadi mending makan nasi apa gorengan kalau gitu Nas? Gorengan. Waduh kacau nih. Gorengan. Gak apa-apa gorengan, tapi abis itu kamu tembak sama sayuran kek, sama buah-buahan kek yang kamu suka gitu ya. Jadi ada antioksidan buat dirimu gitu. Kalau saya sayuran agak kurang sih Bu. Buah-buahan paling. Nah itu kalau misal sama anak ibu juga sayur tuh nggak begitu suka gitu ya. Jadi ada pengganti lainnya yaitu buah gitu. Kalau kan sekarang suka ada Bu yang diet gitu loh Bu. Buat katanya biar ya dia diet kurus tapi makanan itu yang sehat-sehat gitu. Nah itu emang benar ya Bu kayak gitu? Kalau untuk orang yang mau defisit kalori itu bisa, atau intermittent fasting itu bisa. Tapi balik lagi sama tadi kekuatan dirinya. Contoh saya mau vegan tadi ya, tapi saya kerasa, gue 3 bulan kerjaan gue kunang-kunang melulu gitu ya. Malah jadi nggak produktif karena kunang-kunang gitu ya. Ada apa? Oh ternyata asupan protein hewani gue kurang gitu ya. Nah terus kalau misalnya tadi intermittent fasting, saya nggak cocok intermittent fasting. Puasa berapa jam, makan banyak, puasa lagi, itu saya nggak cocok. Nggak cocok. Nah jadi kalau saya lebih cocok untuk maintain berapa kalori yang saya makan gitu. Berapa kalori yang kita makan? Awalnya susah, iya. Tapi kalau nggak dipaksa kamu akan
tadi fenomena remaja jompo tuh bakal kejadian sama kamu di usia nanti. Ya, remaja aja udah mulai sakit-sakit apalagi nanti gitu kan. Iya sih, bener sih Bu. Jadi harus dijaga juga ya dari sekarang ya. Betul. By the way Bu, kan kita udah tahu ya gula adalah teman Gen Z. Nah, bagaimana biar bisa kita tetap berteman gitu Bu? Biar bisa tetap berteman sama gula. Sebenarnya gulanya pilih gula alami. Ya, sukrosa. Sukrosa yang didapatnya dari mana? Dari buah-buahan. Makan nasi boleh gitu ya, tapi nasinya nggak segunung ya. Kalau nasinya segunung sama aja dong bohong ya, nasi secukupnya gitu ya. Nasi secukupnya. Nah, kalau misalnya kamu seneng ngopi ya, ngopi gitu Bu. Anak-anak muda tuh senang ngopi gitu. Less sugar. Kalau kamu belum bisa nggak pakai gula, less sugar. Ya, gitu. Saya nggak suka sih Bu yang pahit-pahit. Malah kalau sugar juga sama sih, kayak nggak suka gitu. Jadi sukanya tuh ya udah kopi tapi yang manis ya. Kalau gitu kamu minum gula dong, bukan minum kopi. Ya, tapi kan gula tuh sebahaya apa sih Bu kalau misalnya buat anak muda gitu khususnya? Sebenarnya nggak bahaya as long as kamu konsumsinya tidak berlebihan. Karena tubuh kita juga akan butuh gula. Kalau misalnya kamu kurang gula tuh kamu gampang banget meriang sebetulnya. Gitu. Jadi tetap harus cukup gulanya tapi tidak berlebihan gitu. Nah, kalau kamu tahu di dalam satu cup kopi susu itu hampir 350 sampai 400 sebetulnya kalau kamu pakai gula. Ya, 1 gelas kopi 400 kalori itu sama dengan 1 porsi makan sehat. Nasi, sayur mayur, protein hewani atau nabati sama susu. Plain ya, plain ya. Tuh, kamu pilih mana? Ya kan? Nah, itu juga jadi bisa di-compare gitu ya. Mudah-mudahan dari FTWT ini juga buat teman-teman bisa jadi edukasi. Ya, betul. Ya, gitu. Mungkin kadang Bu, saya juga kan badan tuh segitu belum ideal ya, masih kayak kekurusan gitu. Jadi makan tuh emang harus banyak makan protein, terus makan tuh kayak kadang juga sembarangan aja gitu, karena tahu badan aku bakal segini aja, jadi minum gula-gula kayak kopi-kopi gitu juga tetap aja segini gitu badannya tuh. Kalau Nasfa memang mungkin satu, kenapa Nasfa udah makan banyak gitu ya, tapi tetap segitu-segitu aja. Pertama itu memang genetisnya Nasfa, genetis dari orang tua. Yang kedua memang bisa jadi metabolismenya Nasfa cepet gitu ya. Jadi Nasfa minum kopi gitu ya. Nah, itu terolah oleh badannya sendiri cepet gitu. Nah, metabolisme orang juga ada yang cepet, ada yang lamban. Kalau yang lamban itu ya bisa terjadi obesitas. Nah, tapi kalau misalnya pola hidupnya Nasfa terus kayak gitu, nanti aja rasain pas Nasfa 35 tahun. Iya kan? Iya sih benar. Tapi Bu, kan Ibu suka olahraga gini ya. Emang Ibu nggak suka rebahan ya? Kalau rebahan sih manusiawi ya. Habis olahraga rebahan. Rebahannya itu dalam artian relaksasi ya. Bisa relaksasi, bisa sambil merem, sambil dengerin lagu yoga. Nah, kan kalau Nasma yoga benernya ya. Kalau Ibu dengerin lagunya aja, tapi habis itu sambil rebahan gitu. Ya rebahan ada waktunya ya, buat recharge energi juga ada gitu. Jadi tetap suka rebahan gitu. Ya rebahan suka, tapi lebih suka olahraga juga. Lebih suka olahraga. Jadi kalau olahraganya 3, rebahannya 1. Kalau saya olahraganya 1, rebahannya 3. Coba nanti agak diseimbangkan dulu lah ya. Iya bisa. Oke Bu, mungkin tadi kan kita udah banyak ngobrol atau sharing-sharing gitu ya dari Ibu, gimana sih manfaat memang olahraga untuk kesehatan kita, untuk investasi jangka panjang kita. Mungkin untuk menutup topik kita kali ini ya Bu ya, boleh nih kasih pesen-pesen buat teman-teman atau anak muda yang mungkin masih mager atau males juga ya buat bergerak atau berolahraga nih, boleh nih Bu. Kalau pesan saya buat teman-teman muda-mudi sekarang gitu ya, jadi please banget ya, jangan males buat olahraga karena itu akan balik sama diri kalian sendiri kok gitu ya. Ini adalah salah satu ikhtiar kita gitu ya buat sehat gitu ya, karena dalam salah satu ayat di Al-Quran juga memang kita diperuntukkan atau dianjurkan untuk berolahraga. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga kan olahraganya 3 ya, berenang, memanah dan berkuda gitu. Benar. Jadi kita juga
harus berolahraga gitu. Sempatkan lah seminggu sekali gitu. Karena tadi 1 investasi jangka panjang, 2 tadi bisa kelihatan awet muda. Ya, pada seneng kan kalau kelihatan awet muda karena tadi ya organ kita yang dalam tubuh kita ini terjaga gitu. Oke. Kalau dari Ibu sendiri, Ibu kan ngerasain gak sih keuntungan dari Ibu olahraga? Karena saya lihat Ibu di endorse sama baju olahraga ya. Itu apakah salah satu keuntungannya gitu? Iya dong. Dari olahraga itu juga emang ada beberapa sport apparel gitu ya yang kontak Ibu untuk mengendorse. Nah itu juga kan jadi side job gitu kan. Side job kita lumayan bisa dapat tambahan pendapatan income, gitu ya. Kan tambahan income ya seperti itu ya. Jadi tadi tidak cuma sehat aja tapi kan tadi membuka relasi bener gitu ya. Jadi buat kalian para muda-mudi gitu ya tadi selain membuka relasi bisa juga dapat apa tadi, dapat jodoh. Dapat jodoh ya. Berarti dari olahraga tuh banyak sekali untungnya ya. Jadi nggak cuma sehat ya tapi investasinya banyak. Investasinya gitu, bercabang gitu. Oke, mungkin Ibu aku ingin terima kasih banyak gitu ya buat Bu Eka yang udah mau sharing sama kita gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang nonton podcast kita semoga bisa termotivasi dan mau bergerak juga, mau olahraga, terutama mungkin saya juga ya jadi termotivasi juga gitu dari Ibu di sini. Nah, mungkin buat teman-teman ya terima kasih banyak nih yang udah mau nonton podcast kita. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. See you next video, bye bye.